Salam damai sejahtera. Perkenalkan, nama saya Heni Handayani, Sarjana Pendidikan Agama Kristen, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024, LPTK Institut Agama Kristen Negeri Ambon, dan guru Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti di SMK Negeri 6 Sukoharjo. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN. Selamat menyaksikan.
bagi orang lain. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua menjelaskan antara kesan pertama dengan nilai. Yang ketiga menjelaskan 9 buah roh sebagai dasar nilai-nilai Kristen. Yang keempat menghayati pentingnya nilai Kristen yang mendasari perilaku sebagai pengikut Kristus. Selanjutnya yang kelima mengkritik perilaku yang tidak mencerminkan nilai Kristen. Kemudian untuk tujuan pembelajaran kita yang terakhir yaitu mempraktekkan nilai-nilai Kristen dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak ibu, sebelum kita melanjutkan untuk pembelajaran kita selanjutnya, ibu meminta anak-anak untuk membentuk kelompok sesuai yang telah kita sepakati kemarin. Ayo monggo bisa bergabung di dalam kelompoknya masing-masing. Ayo bentuk kelompoknya masing-masing nah. Sudah pada posisi kelompoknya masing-masing anak-anak ibu? Nah sekarang sebelum kita masuk dalam materi pembelajaran kita hari ini, ibu mau bertanya kaitannya dengan materi kita minggu yang lalu. Dan kira-kira di antara anak-anak ibu ada yang masih ingat enggak? Ya, Mas Excel. Silakan berdiri. Yang mantap ya Mas ya. Materi minggu lalu adalah langkah bersama Allah, artinya berjalan seiring dengan kehendak Tuhan dan hidup selaras dengan rencana Tuhan. Oh, puji Tuhan, luar biasa, bagus. Ya, selanjutnya masih kaitannya dengan pelajaran kita minggu yang lalu. Anak-anak ada yang masih ingat enggak? Kira-kira apa pengalaman yang paling berkesan ketika Allah hadir dalam hidup kalian? Siapa yang mau angkat tadi? Oh ya, Mas Gabriel, silakan berdiri. 1. Merasakan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan saat dalam kesulitan. 2. Kedamaian batin saat kita menyerahkan hidup kita pada Tuhan. 3. Mengalami mujizat Tuhan dari sakit, penyakit, kekurangan, dan merasakan perlindungan Tuhan dari bahaya. Oke, luar biasa, bagus. Nah, anak-anak, sekarang kita akan melanjutkan kaitannya dengan materi kita hari ini. Nah, hari ini ibu mau menyampaikan tentang nilai-nilai Kristiani. Nah, kita akan belajar apa itu nilai-nilai Kristiani dan nilai-nilai apa saja yang sesuai dengan Alkitab.
22 sampai 23. Ayo HP-nya yang ada aplikasinya dibuka semua Alkitabnya. Kalau yang membawa Alkitab silakan dibuka Alkitabnya, monggo. Nah, silakan anak-anak baca. Nanti setelah anak-anak membaca, silakan untuk mengidentifikasi nilai-nilai Kristiani apa saja yang terdapat di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Selanjutnya kalian menuliskan contoh sikap yang bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari, kaitannya dengan buah-buah roh yang terdapat di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Nah, saat ini Ibu akan membagikan LKPD kepada setiap kelompok. Ibu minta setiap kelompok nanti silakan untuk berdiskusi. Ibu kasih waktu 5 menit untuk kalian bisa berdiskusi. Nah, hari ini Benya akan membagikan LKPD. Nah, silakan kalian menjawab pertanyaan sesuai yang ada di LKPD ya. Kelompok 1 mana? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Dan sebelum nanti masing-masing kelompok presentasi, silakan untuk masing-masing ketua kelompok untuk mengambil undian dulu. Nah, nanti yang dapat nomor 1 yang presentasi duluan. Paham? Oke, silakan untuk masing-masing ketua kelompok untuk mengambil undian di depan. Oke, silakan secara diskusi. Monggo diskusi masing-masing kelompok. Ayo maju beda yang bagus. Oh, ayo diskusi. Apa? Untuk yang kelompok itu jangan diskusi nak. Ini kelompok berapa, Mbak? Ayo, diskusi masing-masing. Alkitabnya juga. Oh, kira-kira nilai-nilai apa yang bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Kalian tulis di situ. Ayo, ini semangat. Duduknya yang rapi. Mas Daniel sama Mas Hasan. Mas baca Alkitabnya untuk menjawab pertanyaannya ada di LKPD. Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Kalau sudah selesai, silakan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 1 maju. Yang dapat undian nomor 1. Silakan. Ayo semangat. Tidak apa-apa. Kalau
ayat 22 sampai 23. Galatia 5 ayat 23. Damai sejahtera yaitu ketenangan batin yang berasal dari Tuhan yang memberikan kedamaian di tengah badai kehidupan. Contoh dalam penerapannya dalam kehidupan sehari-hari: kelemah lembutan, berbicara dengan sopan, menunjukkan empati, menjadi pendengar yang baik, penguasaan diri, mengendalikan nafsu, menjaga pikiran positif, membuat keputusan yang bijak. Puji Tuhan. Mari giliran untuk kelompok selanjutnya nomor 2. Mari silakan. Ayo cepat saja ya. Shalom. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai ayat Galatia 5 ayat 22. Jenis nilai Kristiani. Nilai-nilai Kristiani yang terkandung dalam ayat ini jelas menguraikan 9 buah roh yang merupakan manifestasi dari kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan Kristen. Contoh dalam penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 1, kasih. Contohnya, membantu sesama yang membutuhkan, mengampuni, menghargai teman yang berbeda kepercayaan, membantu teman yang kesulitan, ramah kepada semua orang. Yang kedua, kasih sukacita. Contohnya, bersyukur dalam segala hal, tidak bergantung dengan situasi dan kondisi. Selanjutnya kelompok 3. Ayo. Kelompok 3 mana? Shalom teman-teman. Di sini saya ingin membacakan diskusi oleh kelompok kami, kelompok 3, tentang nilai-nilai Kristiani yang kami temukan dalam bacaan Galatia 5 ayat 23. Galatia 5 ayat 23, jenis nilai Kristiani. Nilai-nilai ini bahkan hanya sekedar dasar sifat yang baik, tetapi juga merupakan karakteristik yang dihasilkan oleh Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari ialah 1. Damai sejahtera. Contohnya menjaga kerukunan antar umat beragama, menyelesaikan masalah dengan cara yang damai. Yang kedua, kesabaran. Contohnya menunggu antrian dengan sabar dan mengerjakan tugas dengan sabar. Demikian hasil diskusi kelompok 3. Yuk, terakhir kelompok 4. Shalom teman-teman. Di sini saya akan membacakan LKPD hasil diskusi dari kelompok 4 mengidentifikasi nilai-nilai Kristiani yang kami temukan dalam bacaan Galatia 5 ayat 22. Jenis nilai Kristianinya adalah kesabaran, yaitu kemampuan untuk menghadapi penantian dan kesulitan dengan sikap tenang dan penuh harapan. Nilai Kristiani 1, yaitu melakukan kegiatan sosial, menjaga lingkungan, menjaga kebersihan kelas, mengerjakan tugas dengan jujur. 2, yaitu menepati janji setia kepada Tuhan, setia pada panggilan hidup. Oke, luar biasa. Puji Tuhan. Di akhir dari pembelajaran kita hari ini, kira-kira di antara anak-anak ada yang mau menyimpulkan? Saya, Bu. Oh iya, berdiri aja di sini, Mbak. Saya akan menyimpulkan materi hari ini tentang nilai-nilai Kristiani. 1. Nilai Kristiani adalah nilai yang diajarkan oleh Yesus melalui pengajaran maupun praktek hidupnya. Yesus tidak hanya
paham ya. Supaya nanti ke depan anak-anak sudah memahami terlebih dahulu materi sebelum Ibu menerangkan kepada anak-anak semua. Paham? Nah, paham. Kira-kira di antara anak-anak di sini ada yang memiliki, yang mendapatkan manfaat dari apa yang sudah kita pelajari hari ini? Saya, Bu. Oh iya, Mbak Elizabeth, silakan maju ke depan. Kok maju ke depan? Maju ke depan aja, nggak apa-apa. Maju ke depan. Ya, ayo. Maju ke depan. Ya. Manfaat yang didapat dalam dua doa adalah hari ini saya belajar tentang kasih. Saya sadar bahwa kasih itu bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi kasih itu adalah tindakan nyata yang membantu sesama atau seperti yang disampaikan. Oh, puji Tuhan. Terus kira-kira adakah kesulitan dalam materi pembelajaran kita hari ini? Kesulitan dalam menerapkan buah-buah roh. Saya, Bu. Oh iya, Mbak Anastasia, mau maju. Kesulitan dalam mempelajari buah-buah roh adalah saya sering merasa sulit dengan orang yang berbeda pendapat dengan saya. Setelah mempelajari materi ini, saya menyadari bahwa kasih itu universal dan tidak mengenal batas. Saya akan berusaha lebih terbuka dan menerima perbedaan. Oh, puji Tuhan. Nah, puji Tuhan, anak-anak, kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Silakan anak-anak sekali lagi boleh berdiri sebelum kita menutup di dalam doa. Yuk. Ayo yang berdoa untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Mas Mikael, silakan maju ke depan. Nah, sebelumnya kita akan nyanyi satu lagu dulu. Bapak engkau sungguh baik. 2, 3. Katakan kasih-Mu melimpah di hidupku. Katakan Bapa, aku berterima kasih dengan segenap hati. Katakan berkat-Mu hari ini. Kuraikan syukurku. Buat hari yang Kau beri. Katakan pada Tuhan tak habis-habisnya. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Amin. Silakan Mas Mikael untuk mengakhiri di dalam doa yang banyak doa. Teman-teman, mari kita berdoa untuk menutup kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kami pelajari dapat berguna dan dapat bermanfaat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.